Pak, ada satu peristiwa itu Bapak berbeda pendapat dengan Pak Prabowo. Nah, itu pada momentum kapan dan kenapa Bapak berbeda? Jadi ceritanya, waktu itu saya Komandan Korem, Pak Prabowo itu Wakil Komandan Jenderal Kopassus. Oke. Masih kolonel, sama-sama kolonel. Kopassus memang sesuai dengan fungsi dan tugasnya dia membantu operasi militer. Saat itu Kopassus akan menggelar operasi Melati dalam rangka membantu operasi militer yang diselenggarakan oleh Korem di Timur Timur. Ada 9 kegiatan dalam operasi Melati pada saat itu. Iya. Dari 9 itu 8 kegiatan itu sangat membantu. Tapi satu ini itu saya tidak setuju. Satu itu adalah rencana membentuk massa tandingan. Karena pada saat itu tahun 95 itu sering terjadi demonstrasi. Ya. Sanana kan pada mulai tahun 85 itu mengubah titik berat perlawanan itu dari perlawanan bersenjata ke perlawanan politik. Iya. Dilakukan oleh jaringan-jaringan klandestin dalam bentuk demonstrasi. Bukan hanya di Timur, di Jakarta juga kan ada demo-demo Iya, itu. Gitu. iya. Nah, dalam pemikirannya Pak Prabowo, untuk menghadapi demonstrasi-demonstrasi itu, kalau dihadapi oleh TNI, oleh polisi, itu nanti dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran HAM. Maka harus dihadapi oleh massa juga. Dibuatlah massa tandingan. Tapi pemikiran saya, ini sama aja kan mengadu orang sana. Ya, kita mengadu domba orang sana, itulah secara basis saya tidak setuju gitu kan. Mengadu domba orang sana. Oke, Pak, kita masuk ke menjelang referendum, Pak. Seperti apa situasi Timur pada saat itu menjelang referendum, Pak? Ya, jadi begini. Ketika referendum ketika referendum digelar itu kan ininya atas usulan Pak Habibie pada saat itu kan. 2 opsi itu. Opsi pertama itu adalah merdeka dan opsi kedua adalah otonomi secara utuh saya. Nah, sebenarnya pada saat itu opsi otonomi itu sedang tren di Timor pada saat itu. Uskup Belo itu setuju dengan otonomi itu, tapi sebelumnya setuju dengan referendum, tapi sebelumnya ada dulu masa transisi selama 15 tahun. Ya. Sanana yang ada di Cipinang pada saat itu setuju juga seperti itu, tidak ujuk-ujuk gitu kan. Ada 15 tahun setelah baru diadakan referendum. Konon kabarnya Clinton, Presiden Amerika juga setuju juga dengan itu, dengan konsep seperti itu. Nah, lalu selama menunggu referendum itu ada ini otonomi khusus gitu kan di Timur Timur. Sebenarnya yang saya tahu pada saat itu konsep otonomi khusus yang dirancang oleh tim perancang pada saat itu gabungan, ada orang UDT, ada orang yang latar belakangnya UDT, adalah latar belakangnya Apodeti segala gitu kan. Sebenarnya sangat ringan. Contoh begini misalnya, otonomi. Kalau di Jakarta ada pembatasan pendatang, Jakarta kan ada pada saat itu masuk. Kenapa di Timur Timur tidak ada? Nah, jadi ingin ada pembatasan pendatang masuk gitu kan apa. Lalu kalau di Bali, di beberapa daerah ada hari-hari keagamaan khusus, libur gitu kan. Kenapa di Timur Timur ya tidak ada diberikan libur khusus dalam, seperti misalnya ada di sana perayaan ara-araan Bunda Maria gitu di apa gitu kan. Jadi hanya sebatas itu, kira-kira itulah intinya gitu kan. Nah, tapi ketika itu Pak Harto tidak setuju dengan konsep otonomi khusus khusus itu. Beliau mengatakan bahwa kita sudah punya konsep otonomi, sudah ada undang-undang otonomi, semuanya harus ikut itu. Nah, jadi akhirnya otonomi khusus seperti itu tidak pernah diberlakukan di Timur Timur. Nah,
Tapi ketika Pak Habibie melemparkan 2 opsi itu, ya akhirnya disambut dengan gembira dong oleh orang Timur Timur. Jadi tidak perlu nunggu 15 tahun seperti konsepnya Sanana atau Uskup Belo. Ketika itu juga diadakan otonomi, diadakan referendum. Dan tapi perkiraan kita di Mabes AD nih, kebetulan pada saat itu Pak Jono Limintang Wakasat. Beliau bekas Danrem di Timur Timur. Saya Asop, bekas Danrem juga. Sama-sama membuat perkiraan. Perkiraan kita pada saat itu siapapun yang menang pasti tipis. Hasilnya gitu kan. Nah, tapi ternyata kita kalah telak. Kenapa kalah telak? Ya, saya kira ada tindakan-tindakan yang tidak fair oleh penyelenggara, oleh UNAMED pada saat itu. Contohnya misalnya nih, ketidakfairan itu. Di Timur Barat, di Atambua itu ada 30 ribuan pengungsi yang punya hak untuk nyoblos gitu kan. Tidak ada satupun TPS didirikan di situ. Mereka tidak diberikan hak suara? Tidak diberikan. Tidak ada satupun TPS. Di New York hanya ada 12 orang yang punya hak suara didirikan TPS gitu di situ. Nah itu salah satu yang Yang kedua ada staf lokal staf dari UNAMED itu ada 3 ribuan. Tidak ada satupun dari yang pro integrasi, semuanya dari pro kemerdekaan gitu kan. Nah jadi dari itulah maka terjadi itu kekalahan yang telak dari kita gitu kan. Nah tapi di bawah apakah masih ada tuh gejolak-gejolak misalnya gangguan keamanan gitu di bawah pada saat itu? Kalau menjelang referendum tidak ada lagi. Jadi Valintil yang dipimpin oleh Tauro Matanruak pada saat itu kan dikumpulkan dalam satu camp, dalam satu compound gitu di tengah hutan, namanya Uemori gitu kan. TNI juga pada saat itu banyak dipulang-pulangkan kan. Nah yang ada di sana juga tidak boleh kemana-mana, ada dalam kompon-kompon gitu kan, di dalam markas gitu kan. Untuk menjaga ini ya Pak ya, untuk kemurnian referendum gitu referendum ya, yang aman, yang apa gitu kan. Saya dikirim oleh Pak Wiranto pada saat itu, Panglima TNI Pak Wiranto kan, mengirimkan tim yang dipimpin oleh Asintel TNI, Laksamana Muda Yosmenko, Asintel, dikirim ke Timur untuk menemui Tauro Matanruak, pimpinan Valintil di hutan di Uemori itu. Saya menjadi anggotanya. Satunya Pak Safri. Kita bertiga dikirim untuk menemui Tauro Matanruak. Untuk berbicara sama Tauro Matanruak bagaimana menjaga agar referendum bisa berlangsung dengan aman. Ini damai. Sebelum referendum berarti ya? 4 hari sebelum pelaksanaan referendum. Nah, kita difasilitasi oleh UNAMED dengan helikopter UNAMED ke markasnya mereka. Kita berbicara Tauro Matanruak. Dan Ruak waktu itu sangat menyambut baik, menginginkan referendum yang aman, damai gitu kan. Tapi ternyata hasil referendum yang harusnya diumumkan pada 7 September, tanggal 4 September itu sudah diumumkan pada saat itu. Nah, dan diumumkan dengan hasil seperti itu, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan yang pro integrasi pada saat itu. Ya, mereka juga tahu, mereka juga merasa dicurangi dengan tidak adanya lokal staff yang dari kelompok pro integrasi dan lain sebagainya. Sehingga ketidakpuasan itu meledak sore hari tanggal 4 September itu menjadi kerusuhan di Dili dan sekitarnya. Terjadi bakar-membakar apa segala gitu kan waktu itu. Ya tidak terkendali lagi akhirnya. Amok massa gitu kan. Berarti itu waktu itu secara kepemerintahan siapa Pak yang bertanggung jawab Pak? Siapa yang menangani kerusuhan itu? Nah ini sayangnya ya. Dalam buku ini saya sampaikan juga. Ketika itu salah kita. Kenapa kita menerima tanggung jawab keamanan untuk pelaksanaan referendum? Seharusnya serahkan sekalian kepada PBB. Jangan kita. Nah, yang diserahi tanggung jawab keamanan pada saat itu adalah Polri, polisi kita gitu kan. Nah, mungkin pada saat itu perkiraan saya polisi dengan TNI pun tidak mungkin bisa mencegah
kerusuhan itu, gejolak itu, meledaknya itu kan gitu. Nah, untuk itu kenapa tidak diserahkan aja sekalian kepada PBB? Saya tulis juga di situ. Nah, akhirnya terjadi ledakan seperti itu gitu kan. Nah, itu sayangnya di situ. Ya, sehingga karena gejolak itu, karena kekerasan itu, beberapa tuduhan pelanggaran HAM pun tidak terjadi juga tuduhan-tuduhan itu pada kita gitu kan. Pak, itu warga pada saat itu tuntutannya itu apa? Apakah itu sekedar ketidakpuasan terhadap hasil referendum atau memang ada tuntutan tersendiri itu? Nggak ada tuntutan, ketidakpuasan aja. Karena mereka merasa dicurangi itu oleh UNAMED. Itu satu ya. Yang kedua mungkin yang lebih mendalam lagi di belakangnya. Itu orang Timor, entah itu yang tentara, yang polisi, yang pegawai negeri sipil, sudah mencicil, membuat rumah, sudah ada rumah, beli tanah buat rumah. Dan orang sana juga sangat dengan hewan kan. Hewan itu menjadi buat mereka itu sapi apalagi gitu kan. Sangat harganya tinggi sekali. Di antara mereka keluarga itu ada yang sudah beli hewan, pelihara sapi apa segala. Ketika kalah, itu semua kan harus ditinggal. Ini yang membuat mereka juga sakit gitu kan. Orang putra daerah Timur-Timur itu. Dan mereka harus akhirnya mengungsi ke wilayah Timur Barat gitu kan. Meninggalkan itu semua. Padahal itu sudah dia mencicil itu dari gajinya yang kecil dari awal gitu kan. Nah, ini semua terakumulasi menjadi kemarahan-kemarahan itu. Sehingga terjadi kerusuhan itu gitu kan. Pak, mungkin saya nggak tahu nih ya, apakah saya layak atau nggak nih menanyakan ini Pak. Tetapi apakah pemerintah Indonesia, baik terutama itu TNI ya Pak ya, apakah tidak ada semacam operasi Pak, pengkondisian sebelum referendum itu dimulai? Begini, kan munculnya opsi itu sangat mendadak sekali. Bahkan Pak Wiranto, Pak Ali Alatas pun tidak menyangka pada saat itu akan muncul dua opsi itu. Nah, ketika dua opsi muncul, maka disambut baik oleh Australia segala gitu kan. Maka disusul dengan pertemuan tripartit antara Indonesia, Portugal dengan PBB untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Sehingga dibuatlah resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, pembentukan UNAMED dan seterusnya gitu kan. Itu kan dalam waktu yang sangat singkat sekali. Jadi enggak sempat, operasi cipta kondisi seperti itu bukan urusan minggu, bulan gitu, itu harusnya tahun gitu kan. Tahunan ya. Ya, tidak sempat lagi melakukan itu. Oke. Pak, salah satu fragmen peristiwa yang juga menarik itu adalah ketika setelah kerusuhan itu Bapak ditunjuk sebagai Panglima Darurat Militer ya Pak ya? Nah, itu konteksnya apa waktu itu Bapak ditunjuk sebagai Panglima Darurat Militer? Ya, jadi pasca pengumuman jajak pendapat seperti diceritakan tadi, terjadi kerusuhan. Kerusuhan yang itu ada pembakaran, ada pembunuhan, ada macam-macam lah gitu kan. Nah, ada yang tidak puas tuh, nembak-nembak apa segala gitu. Nah, lalu kemudian untuk menertibkan lagi karena tanggung jawab keamanan masih di kita, itu masih merupakan wilayah kita pada saat itu, maka untuk menertibkan kembali dinyatakanlah Timur-Timur dalam keadaan darurat militer oleh Presiden Habibie pada saat itu. Itu keluar tanggal 6 September, pernyataan Timur-Timur dalam keadaan darurat itu. Kan tanggal 4 rusuh, tanggal 6 dinyatakan darurat. Tanggal 7 saya ditunjuk sebagai Panglima Penguasa Darurat Militernya di Timur-Timur itu. Panglima Penguasa Darurat Militer di Timur-Timur. Tugas penguasa darurat militer adalah menertibkan kembali keadaan di Timur-Timur, Timur-Timur pada situ masih ya. Menghilangkan kerusuhan, menghilangkan kekerasan, menertibkan kembali
situasi masyarakat gitu kan. Itu tugas darurat militer. Tugas itu dicantumkan dalam suatu direktif untuk darurat militer yang dikeluarkan oleh Mabes TNI dan ditandatangani oleh Panglima TNI Wiranto pada saat itu. Kita merestorasi kembali keadaan Timur Timur lah pada saat itu. Itu tugas darurat militer. Nah, tanggal 7 saya ditunjuk, tanggal 8 subuh saya sudah berangkat ke Timur Timur dengan staf yang dibentuk mendadak gitu kan pada saat itu. Nah, saya juga sudah memperkirakan pada saat itu bahwa ini tugas nggak mungkin, suatu mission impossible dari darurat militer untuk bisa menertibkan kembali, menjaga ketertiban sampai, karena bunyi dari direktif sampai tindak lanjut dari kelanjutan dari referendum. Peralihan kekuasaan lah kita sebut. Peralihan kekuasaan itu bisa dijamin keamanannya. Nggak mungkin oleh kita gitu kan. Maka saya pada saat itu ini mission impossible. Nggak mungkin kita. Kenapa nggak diserahkan aja sama PBB gitu kan? Nah pada akhirnya memang itu akhirnya diserahkan kepada PBB. Tanggal 14 September Pak Habibie menyatakan bahwa menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada PBB. Maka setelah itu kemudian masuk Interfed ke sana gitu kan. Nah, ya kami pulang. Nah, Interfed masuk sana, kami akhir September itu kita pulang ke Jakarta gitu kan. Pak, saya mau tanya lebih personal nih Pak. Apa kata hati Bapak ketika ditunjuk sebagai Panglima Darurat Operasi Militer di daerah yang memilih tidak bergabung di NKRI, Pak? Ya itu tadi seperti saya katakan, ini suatu mission impossible. Nggak mungkin saya bisa melaksanakan itu dengan baik. Artinya menjamin keamanan sampai kelanjutan dari referendum itu berjalan gitu kan. Nah, akhirnya ya kita juga mengusulkan serahkan aja kepada PBB gitu kan. Dan pada akhirnya diserahkan kepada PBB. Itu ya kata hati saya seperti itu, nggak mungkin saya bisa melaksanakan itu gitu kan. Nah, lebih jauh dari itu, saya juga kan kebetulan pastilah saya pendukung integrasi dari awal. Kita ingin mendukung. Saya dekat sekali dengan orang-orang kelompok pro integrasi. Ya saya tahu persis hati nurani mereka bagaimana sakitnya gitu kan. Ya bagaimanapun saya ya ikut sakit juga gitu kan dengan kekalahan ini gitu kan. Itu situasi kebatinan saya lah pada saat itu gitu kan. Pak, dalam bertugas ketika menjadi Panglima penguasa tadi ya, Panglima Penguasa Operasi Militer itu, Bapak juga sempat dituduh melakukan pelanggaran HAM. Ya. Ceritanya seperti apa? Ada dua peristiwa pada saat itu yang dituduhkan harus menjadi tanggung jawab saya sebagai penguasa darurat militer. Dua tuduhan itu, yang pertama adalah tuduhan ada 200 orang wanita yang diperkosa oleh TNI di KOM katanya itu. KOM itu di daerah Los Palos sana. Itu tuduhan serius itu Pak? Sangat serius dong gitu kan ya. Nah, yang untuk tuduhan pemerkosaan ini, itu tuduhan itu dituduhkan kepada Batalion 613. Batalion 613 itu waktu itu mau saya pulangkan ke basisnya di Kalimantan, Kaltim. 613. Nah, sambil menunggu kedatangan LST, pesawat kapal yang akan ngangkut dia, mereka ditempatkan di KOM. Kenapa di KOM? KOM itu pantainya bisa LST bisa beaching di sana, bagus pantainya gitu kan, kendaraan segala bisa masuk. Tapi penempatan batalion ini tidak di tengah kampung KOM itu, ada kira-kira 3 kilo lah dari kampung KOM itu kan. Nah, muncul isu bahwa batalion ini memperkosa 200 wanita di KOM itu kan, kampung KOM itu. Yang kedua adalah tentang terbunuhnya Sandertons, wartawan Inggris, ya orang Belanda tapi wartawan Inggris. Sandertons ini hilang, dilaporkan tidak kembali pada jam 9 malam. Pada saat tanggalnya saya lupa ya.
sebelumnya sebenarnya kita ada kesepakatan, saya dengan Interfaith itu dengan Peter Cosgrove. Kan banyak wartawan di sana, wartawan kita, wartawan asing juga. Jadi setiap wartawan yang akan pergi ke daerah harus minta pengawalan dari Interfaith atau dari TNI. Nah, Sanderton tidak meminta pengawalan. Nah, dia bersama satu orang pakai sepeda motor, terus katanya hilang gitu kan, kemana nggak tahu mereka. Sampai jam 9 malam tidak kembali. Besoknya ketika dicari, kita temukan sudah meninggal. Di satu tempat namanya Kuluhun. Nah, Kuluhun ini dikenal sebagai kampung clandestine dulunya gitu kan di situ ya. Arah ke Bekora ke arah mana itu sana. Nah, ketika ditemukan keesokan harinya ditemukan oleh batalion TNI dari Brawijaya. Dilaporkan, ya saya sebagai penguasa darurat militer langsung menuju ke tempat itu. Tapi saya ajak Peter Cosgrove, komandan Interfaith yang sudah ada di Dili pada saat itu. Bahkan sebagian besar tanggung jawab keamanan sudah di tangan Interfaith. Kita sudah dalam persiapan pulang pada saat itu. Nah, saya dengan Cosgrove melihat jenazah itu. Nah, ketika kita melihat jenazah itu tidak ada luka tembak. Beritanya di media asing itu ditembak oleh TNI yang dituduhkan adalah Batalion 745. Betul, Batalion 745 itu pada saat itu adalah konvoi terakhir TNI yang akan diungsikan ke Timur Barat. Melintas di Kuluhun itu, kira-kira jam 5 sore. Nah, lalu si wartawan ini dilaporkan hilang jam 9 malam. Dilaporkan tidak kembali gitu kan, belum kembali. Nah, lalu kemudian ketika saya dengan Cosgrove juga dengan anggotanya gitu kan, ada berapa belas orang, melihat jenazah itu, ada dokter, kita panggil, dokter melihat jenazah, dokter tentara batalion kita. Perkiraan dari dokter itu dilihat dari kelembaban mayat gitu, kelembaban mayat segala itu diperkirakan meninggal itu antara jam 11 jam 1 malam. Nah, ciri-ciri mayat ini ketika itu adalah ada telinga ini hilang nih satu nih. Telinga hilang. Terus ada luka bacok di sini. Di belakang juga ada luka bacok juga, luka sayat. Nah, di dada ini ada luka menganga cukup besar, tapi tidak ada luka di belakang, luka tembus. Kalau ditembak pasti tembus ke belakang. Ciri-ciri luka yang di ini adalah ini dagingnya keluar gitu kan, jadi seperti tusuk tarik kembali gitu. Nah, perkiraan dokter ini yang membuat kematian dia. Nah, ada di buku itu saya keterangan dokter itu saya di Timor Untold Story maupun di Salvo terakhir saya lampirkan itu keterangan dokter itu. Nah, dua itu menjadi tuduhan harus menjadi tanggung jawab darurat militer saya gitu kan. Lalu ketika KKP Komisi Kebenaran dan Persahabatan dengan Timur. Yang KKP kita dipimpin oleh Pak Benjamin Mangkudilaga, di sana oleh Sirilio siapa gitu akhirnya. Saya termasuk salah satu yang diperiksa. Nah, saya sudah memperkirakan pasti akan ditanya ini, gitu kan. Ada tentang 200 orang yang diperkosa itu. Betul, yang nanya itu adalah Ibu Olandina namanya, KKP Timur. Saya kenal baik dengan Ibu Olandina itu. Nah, ketika Ibu Olandina nanya kepada saya, ada berita ini di Australia, di Amerika, di luar lah gitu kan. Apa tanggapan saya gitu kan. Saya tidak jawab. Saya balik tanya ke Ibu Olandina. Saya bilang, Ibu Olandina, saya tahu Ibu berasal dari Likisa, tapi pasti tahu dong Kom. Pertanyaan saya, ada nggak kira-kira di Kom itu 200 orang wanita yang pantas untuk diperkosa gitu kan. Yang memang kecil kampungnya, bagaimana ada 200 orang gitu kan. Rumahnya bisa dihitung dengan jari gitu kan di apa. Nah, jadi pada akhirnya tidak berlanjut itu. Ibu Olandina pun tidak melanjutkan pertanyaan itu. Nah, ya memang ya ini suatu rekayasa gitu kan. Cuma merekayasanya kurang canggih, nggak melihat dulu kampung Kom itu seperti apa gitu kan. Nah, terus yang kedua yang wartawan tadi itu juga menjadi pertanyaan, itu juga harus menjadi tanggung jawab saya. Saya jawab begini, ketika itu Interfaith sudah ada di sana, Jenderal Cosgrove sudah ada di sana, kita TNI malah dalam
masa-masa pull out, dekat kembali ke basis gitu kan. Nah, saya boleh kalau saya dituntut untuk tanggung jawab, oke. Tapi jangan hanya saya dong. Peter Kosgrove juga yang sudah ada di sana, sudah sama-sama di sana, juga harus juga dituntut. Nah, ini ada fotonya di sini. Oh, gitu yang di sini ya. Jadi nggak adil dong kalau hanya saya saja. Padahal pada saat itu saya sudah mau pulang. Yang tanggung jawab di sana Peter Kosgrove gitu. Tujuannya apa, Pak? Mereka menyebarkan isu itu, Pak? Ya, ketika itu kejadian referendum, rame-rame referendum itu kan waktunya hampir bersamaan dengan reformasi di kita. TNI ketika itu dalam reformasi juga ya memang terlalu dekat dengan Orde Baru, akhirnya menjadi sasaran hujatan, sedang dihujat-hujat TNI juga. Maka untuk melanjutkan penghujatan terhadap TNI, untuk melemahkan TNI, pada akhirnya untuk melemahkan Indonesia, ya dibuatlah isu-isu seperti itu gitu kan. Gitu. Pak, ini mungkin menjadi fragmen cerita terakhir, Pak, yang saya tanyakan. Ada satu peristiwa itu mungkin diceritakan juga, Pak, dalam buku ini. Itu Bapak berbeda pendapat dengan Pak Prabowo. Oh iya. Nah, itu pada momentum kapan dan kenapa Bapak berbeda? Itu pada saat saya menjadi Komandan Korem. Tahun 95. Jadi ceritanya waktu itu saya Komandan Korem, Pak Prabowo itu Wakil Komandan Jenderal Kopassus. Masih kolonel, sama-sama kolonel, dan Jen Kopassusnya Pak Bagio masih bintang 1. Nah, Kopassus memang sesuai dengan fungsi dan tugasnya dia membantu operasi militer dimanapun gitu kan dia. Nah, pada saat itu Kopassus akan menggelar suatu operasi namanya Operasi Melati. Dalam rangka membantu operasi militer yang diselenggarakan oleh Korem di Timur Timur. Ya karena membantu kita juga memang membutuhkan bantuan itu. Ya kita sambut baik gitu kan. Ada 9 kegiatan dalam operasi Melati pada saat itu. Dari 9 itu 8 kegiatan itu sangat membantu Korem. Saya nilai seperti itu. Tapi satu ini itu saya tidak setuju. Nah, satu itu adalah rencana membentuk massa tandingan. Karena pada saat itu tahun 95 itu sering terjadi demonstrasi. Sanana kan mulai tahun 85 itu mengubah titik berat perlawanan itu dari perlawanan bersenjata ke perlawanan politik. Dilakukan oleh jaringan-jaringan klandestin dalam bentuk demonstrasi. Bukan hanya di Timur, di Jakarta juga kan ada demo-demo itu gitu. Nah, dalam pemikirannya Pak Prabowo untuk menghadapi demonstrasi-demonstrasi itu, kalau dihadapi oleh TNI, oleh polisi itu nanti dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran HAM. Maka harus dihadapi oleh massa juga. Dibuatlah massa tandingan. Itu pemikirannya beliau. Tapi pemikiran saya ini sama aja kan mengadu orang sana. Karena ya kita mengadu domba orang sana itulah secara basis saya tidak setuju gitu kan. Mengadu domba orang sana. Yang kedua, kalau ada korban, sangat mungkin ada korban. Tidak terkendali dong adu massa. Benar. Kalau ada korban yang tanggung jawab kan saya gitu kan, sebagai penguasa daerah gitu kan. Nah, sehingga saya tidak setuju. Nah, namanya Pak Prabowo pada saat itu, karena saya ungkap saya tidak setuju dengan itu, ya beliau marah gitu kan. Ya, akhirnya terjadilah. Itu di mana itu Pak? Di Dili. Di Dili. Di Dili ya. Di dalam sebuah forum gitu. Di dalam satu rapat. Dalam satu rapat. Rapat waktu itu Pangdam Udayana Pak Adang Ruhyat, nah ada juga di situ. Dalam satu rapat tentang pelaksanaan operasi Melati itu. Dan hasilnya, apakah rencana Pak Prabowo itu terlaksana atau enggak Pak? Belakangan, itu belakangan kan akhirnya saya dipindah dari sana gitu kan. Tapi begini, selain peristiwa itu, konflik saya dengan Pak Prabowo, ada peristiwa juga namanya peristiwa Gariana. Gariana ini ada operasi yang dilaksanakan oleh Kodim Likisa, menangkap ada 5 orang waktu itu. Dari 5 orang ini kemudian dibunuh, diselesaikan di hutan gitu kan, tanpa apa. Nah, 1 yang tidak, 4 itu dibunuh. Karena ada alasannya sih, karena mereka memang terindikasi memang ya
anggota Valintil, Fretilin gitu kan. Tapi anggota Valintil pun kalau sudah menyerahkan nggak boleh. Ya, harusnya tidak. Tapi karena peristiwa itu, saya mengambil tindakan. Saya periksa itu semua. Mulai dari Dandim, kasih satu yang memimpin operasi. Saya periksa di POM gitu kan, saya ambil tindakan lah. Nah, tapi bagaimanapun itu menjadi tanggung jawab saya sebagai Komandan Korem. Adanya dan Pak Harto pada saat itu masih tahun 95-an lah, 95. Masih presiden ya? Masih presiden. Juga memerintahkan membentuk DKP, Dewan Kehormatan Perwira. Saya juga diperiksa oleh DKP itu atas pelanggaran ini. Nah, jadi kepindahan saya pada saat itu apakah karena perselisihan dengan Pak Prabowo atau karena peristiwa Gariana, saya juga tidak tahu persis. Ya mungkin juga dua-duanya yang mengakibatkan saya dipindah. Ya akhirnya saya dipindah. Nah, tapi saya masih beruntung tidak seperti nasibnya Pak Sintong Panjaitan, Pak apa selesai. Saya masih diberi jabatan gitu. Oke, Pak. Terakhir Pak, sebagai purnawirawan TNI melihat perkembangan zaman ya yang begitu pesat, dan Bapak juga dulu sebagai prajurit yang di lapangan memantau situasi sosial, politik, ekonomi di masyarakat, apa pesan Bapak untuk generasi muda sekarang deh Pak? Ya, ada kegelisahan ya, yang bukan hanya saya kira banyak, termasuk Pak Komarudin Hidayat itu juga merasa gelisah terhadap mungkin perkembangan ke depan dari generasi muda kita. Tantangannya sangat besar. Kalau zaman saya kecil kan belum ada gadget, belum ada apa gitu kan. Sekarang anak kecil, anak balita pun sudah pegang gadget, sudah punya akun media sosial, sudah akrab sekali gitu kan. Nah, padahal yang masuk ke gadgetnya dia itu dari mana-mana gitu kan, entah dari Eropa, dari Amerika Latin, dari Afrika masuk, dan banyak juga kadang-kadang yang bertentangan dengan nilai-nilai kita. Nah, padahal anak-anak didik kita ini kita harapkan dia menjadi bangsa yang menjadi generasi yang kuat, nasionalismenya, patriotismenya gitu kan, Pancasilanya. Nah, dengan masuknya nilai-nilai itu pasti akan sangat terpengaruh, pasti berpengaruh. Nah, saya lebih jauh dari itu, intake untuk masuk ke TNI pun dari masyarakat kan, pasti mereka yang juga ada pengaruhnya itu. Betul. Nah, jadi ini yang membuat kegelisahan. Maka dari itu dalam buku ini pun saya menginginkan bagaimana nanti kita memperbaiki sistem pendidikan lah gitu kan ke depan. Pendidikan yang ini berarti bukan hanya pendidikan formal saja yang saya maksud, pendidikan di sekolah-sekolah, tapi pendidikan informal di dalam keluarga, pendidikan non formal di masyarakat. Ini harus ditata, dibenahi. Betul. Bagaimana supaya bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan karakter dari anak-anak generasi yang akan datang itu gitu kan. Saya dulu dibesarkan seperti diceritakan oleh dongeng orang tua, dongeng-dongeng yang sifatnya patriotik gitu kan, cerita-cerita patriot itu sangat mempengaruhi kejiwaan saya gitu kan. Nah, sekarang sudah susah mencari itu. Orang tua kebanyakan kerja dua-dua di apa gitu kan. Pembangunan karakter anak jadi terbengkalai, terlupakan gitu kan. Nah, inilah yang barangkali perlu menjadi bersama ke depan, pemikiran bersama ke depan, bagaimana kita jangan abai terhadap pembangunan karakter. Jepang menjadi maju itu karena pendidikannya, terutama pendidikan karakter mereka gitu kan. Sehingga orang Jepang sampai saat ini kalau melanggar, kalau salah, kalau gagal merasa malu. Cuma kalau dulu harakiri, sekarang dia melepaskan jabatan gitu kan. Rasa malu itu tertanam, itu karena pendidikan karakter. Nah, kita juga harusnya mungkin mengarah ke situlah. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Gigi Sianakri atas semua cerita pengalaman yang sangat menginspirasi kami nih generasi muda Pak. Oke, kalau gitu sahabatkompas.com, kita jumpa lagi di Brigade Podcast episode selanjutnya, karena setiap misi punya arti.